Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam kepada kita semuanya yang ada saat malam hari ini. Kembali kita akan melihat lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita terlebih dahulu, kita akan berdoa. Bapa yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan lagi Engkau berikan kepada kami saat malam hari ini. Kami akan menerima lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang akan menerima renungan firman Tuhan saat malam hari ini. Mengampuni segala dosa dan pelanggaran kesalahan kami, sehingga kehidupan kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saudara, saat malam hari ini kita kembali melihat renungan kebenaran firman Tuhan yang saya akan beri judul, yaitu Tuhan tak pernah melupakan kita. Ya, jadi Tuhan tak pernah melupakan kita. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang 49 ayat yang ke-15, saudaraku ya. Yesaya 49 ayat ke-15, demikian kebenaran firman Tuhan dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya. Kita boleh melihat yaitu pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini, yaitu dikatakan bahwa dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, dikatakan ya, melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya ya. Firman Tuhan kembali datang lagi kepada kita, saudaraku, mengingatkan lagi kepada kita, yaitu digambarkan yaitu seorang ibu dengan seorang anaknya ya. Bahkan dikatakan, dapatkah seorang ibu bisa melupakan bayinya ya, yang dari dalam kandungannya, saudaraku. Namun kalau pada hari-hari ini, saudaraku ya, seringkali diperhadapkan di dalam kehidupan kita ya. Seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita, penderitaan, masalah datang dalam kehidupan kita. Bahkan kita seringkali beranggapan ya. Beranggapan dalam kehidupan kita beranggapan bahwa Tuhan itu telah melupakan kita. Ya. Tuhan itu telah melupakan kita. Tuhan sudah jauh dari kita. Seringkali kita beranggapan seperti itu, saudaraku. Namun pada saat malam hari ini, firman Tuhan yaitu memberi satu contoh di dalam kehidupan kita, memberi supaya kita mengerti ya apa yang Tuhan katakan pada saat malam hari ini ya. Dapatkah seorang, dikatakan ya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, dikatakan saudaraku ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Tentunya tidak, saudaraku ya. Seorang ibu saja dia tidak dapat melupakan anaknya. Mungkin anaknya pun yang masih bayi tidak melupakan bayinya ya. Seorang ibu seringkali mempunyai bayi, dia pasti mempunyai firasat bahwa walaupun bayinya berada yang mungkin agak jauh dari dia, namun dalam firasat orang tua ini, kalau anak bayinya itu menangis, pasti dia sudah ada firasat di dalam kehidupannya ya, di dalam hatinya ya. Dia tahu bahwa anaknya ini sedang memerlukan dia, ingin mau bertemu dengan orang tuanya ya. Itu seorang ibu yang ada di dalam dunia ini, saudaraku, dikatakan ya. Namun begitu juga seringkali saya katakan tadi, yaitu seringkali kita beranggapan di dalam kehidupan kita ya, bahwa Tuhan itu melupakan kita di saat kita menghadapi tantangan, penderitaan, masalah dalam kehidupan kita. Kita beranggapan Tuhan itu telah melupakan kita. Tuhan tidak mau mengerti keberadaan kita.
Namun jelas sekali firman Tuhan pada saat malam hari ini dikatakan, yaitu sehingga dikatakan dapatkan seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Nah ya, namun dikatakan sekalipun dia melupakannya, aku, yaitu Tuhan, saudaraku ya, yaitu Tuhan dikatakan tidak akan melupakan engkau. Sekalipun dia melupakannya, ya mungkin orang tua itu melupakannya, namun yaitu Allah tidak akan melupakan kita. Haleluya. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita jangan mempunyai peranggapan dalam kehidupan kita, Tuhan itu sudah jauh dari kita. Tuhan itu sudah melupakan kita. Tuhan sudah tidak memperdulikan kita. Di saat kita menghadapi masalah, kok saya menghadapi masalah kehidupan saya sendiri, Tuhan tidak mau mempedulikan saya. Tidak, saudaraku. Ya, saat malam hari ini pun yakin dan percaya, saudaraku, ya bahwa dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan melupakan kita dalam kehidupan kita sendiri, ya saudaraku. Ya, karena janji Tuhan bagi kita saat malam hari ini, mungkin walaupun orang tua itu bisa melupakan bayinya, ya, melupakan bayinya. Memang pada hari-hari ini banyak orang-orang tua yang tega dengan anaknya sendiri. Ya, kita melihat kejadian yang banyak sekali kejadian ya. Orang tua bisa tega, bisa membuang anaknya sendiri dari kandungannya sendiri. Dia bisa membuangnya. Itu ya dalam kehidupan. Namun Allah Tuhan sendiri berjanji bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Bahwa di dalam kitab Ibrani, saudaraku, kitab Ibrani pasal ke-13, coba kita melihat saja ya. Ibrani pasal ke-13 ayatnya yang ke-13 ayat yang ke-5b dikatakan ya, karena Allah telah berfirman, Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini janji Tuhan bagi kita semuanya ya. Bahwa Tuhan kita yang kita sembah ya, yang kita muliakan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan melupakan kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita ya. Oleh sebab itu, ya, seperti judul firman Tuhan pada saat malam hari ini, bahwa Tuhan tak pernah melupakan kita. Jangan kita beranggapan, jangan kita punya pikiran-pikiran yang selalu negatif kepada Tuhan, saudaraku. Kita punya peranggapan Tuhan itu sudah jauh. Saya tidak mau lagi mengenal Tuhan. Saya tidak mau lagi dekat sama Tuhan. Tidak, saudaraku. Jangan kita berpikiran seperti itu. Mari, biarlah pada hari-hari ini, biarlah kita fokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita, Dia yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu ada bagi kita semuanya ya. Bahwa dikatakan yaitu di dalam kitab Yesaya pasal ke-59. Coba kita maju sedikit. Yesaya 59 dikatakan ya, bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita ya. Yesaya 59 ayat yang ya, kita lihat di sini Yesaya 59 ya. Yesaya 59 ayat pertama dimulai di sini dikatakan yaitu, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, dikatakan. Jadi bahwa sesungguhnya saudaraku yang terkasih, yang pada saat malam hari ini yang sedang menikmati kebenaran firman Tuhan, biar kita percaya, baik saudara yang ada di rumah, saudara yang ada yang masih di perjalanan, bahwa pada saat malam hari ini dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya. Tangan
Tangan Tuhan itu selalu menolong kita, selalu mengangkat kita. Di saat kita mengalami segala sesuatu apapun juga, Tuhan selalu menopang menopang kehidupan kita. Ya. Bahwa sesungguhnya dikatakan bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Bahwa pendengarannya itu dikatakan tidak kurang tajam untuk mendengar. Mendengar apa, saudaraku? Mendengar setiap seruan doa kita. Mendengar setiap apapun yang kita minta kepada Tuhan. Ya. Seringkali kita berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Tuhan, mengapa terjadi seperti ini Tuhan? Mengapa terjadi seperti ini? Namun kita ingat lagi saudaraku pada saat malam hari ini. Kebenaran firman Tuhan. Renungan kebenaran firman Tuhan yang kita terima saat malam hari ini. Bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Dia tidak melupakan kita. Seringkali kita yang melupakan Tuhan. Ya, seringkali kita yang melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita yang menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Namun saat malam hari ini saudaraku ingat bahwa janji Tuhan bagi kita semuanya, ya, bahwa Dia yang selalu ada dalam kehidupan kita. Walaupun tadi dikatakan yaitu walaupun orang tua, ya, seorang tua yang mempunyai baiknya bisa meninggalkan baiknya, ya, melupakan baiknya. Namun Tuhan berkata, sekali-kali Dia tidak akan melupakan kita. Dia tidak akan membiarkan kita seorang diri. Apabila kita jatuh tergeletak, maka tangan Tuhan yang menopang dalam kehidupan kita. Saat-saat ini saudaraku, apa yang menjadi beban masalah kita, apa yang menjadi seringkali pergumulan di dalam kehidupan kita. Namun kita percaya, kita yakin, kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu, ya, selalu ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Haleluya. Dia yaitu Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Bahwa tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk menolong kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap permohonan kita, setiap seruan kita. Ya, oleh sebab itu pada saat malam hari ini saudaraku yang terkasih, biarlah kita fokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Biarlah kehidupan kita, mata kita fokuskan, pandangan kita fokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, bahwa sesungguhnya Tuhan itu yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dia tidak melupakan kita. Mungkin orang lain bisa melupakan kita. Mungkin segala apapun bisa melupakan kita dalam kehidupan kita. Namun satu hal, janji Tuhan bagi kita semuanya. Dia tidak melupakan kita. Dia selalu hadir, dia selalu ada bagi kita. Bagi saya, bagi saudara-saudara yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu, ya, walaupun dikatakan Tuhan tidak pernah melupakan kita, jika kita diizinkan saudaraku mengalami suatu proses, tujuannya adalah untuk membawa kita makin dekat kepada Dia. Ya, itulah tujuannya saudaraku, ya. Biar saat malam hari ini yang menjadi renungan firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang lagi kepada kami. Tanamkan, meteraikan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Biarlah senantiasa kehidupan mereka diberkati, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka. Pendidikan anak-anak-Mu pun juga diberkati. Sehat-sehatkan kami semuanya ya Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu selalu berlayak di hadapan-Mu. Bahwa sesungguhnya Engkau yang tidak pernah melupakan kami, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.
gerejaku adalah rumahku.